Ini Kak Novi. Hari ini Kak Novi akan memberitahukan mengenai tata cara sebelum beribadah. Yang pertama, sebelum beribadah pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga yaitu pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Yang keempat, yaitu yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah secara online, tapi Tuhan hadir juga bersama kita. Selamat beribadah prajurit Kristus. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Mari prajurit Kristus kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap desatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap nyamuk sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap pakem ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Prajurit Kristus udahan yuk mainnya. Sekarang udah waktunya buat ibadah nih. Yuk siap-siap yuk. Oke kak. Kak Novi, aku lihat kakak pegang botol. Terus ada berasnya juga, buat apaan sih kak? Ini kak, aku bikin alat musik kak. Aku mau minta tolong adik-adik yang di rumah buat bikin alat musik, tapi pakai alat-alat yang ada di rumah aja kak. Oh gitu, contohnya kayak trompet gitu ya kak? Iya kak. Oh iya bener. Nah prajurit Kristus yang di rumah, yuk kita sama-sama bikin alat musik. Seadanya aja alat-alatnya yang ada di rumah kalian. Nah nanti proses pembuatannya kalian videoin, terus kirim ya ke kita. Di mana, Fanya? Di Instagram Ibadah Anak GBI Host. Terus selain itu bisa juga kirim ke? Dikirim ke WhatsApp kakak-kakaknya. Nah itu ya prajurit Kristus. Nah sekarang kita mau mulai ibadah nih. Yuk kita siapin hati. Kita berdoa ya. Ikutin Kak Grace berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kalau Engkau masih kasih kesempatan untuk kami boleh beribadah Beribadah. satu kali lagi
lagi. Tuhan, kami mau memuji, menyembah, dan meninggikan namamu. Kami juga mau menyenangkan hatimu. Karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Grace, aku kedinginan nih. Kakak kedinginan? Aku juga, Kak. Kalau Clarissa? Oh, kalau prajurit Kristus di rumah, kalau kedinginan juga, yuk ikutin aku semua ya. Oke, Kak. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Yang semangat ya. Kasih itu apa sih? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi kita ulang sama-sama. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kak, kasih itu apa sih? Kasih itu ketika aku sayang sama Tuhan Yesus. Kasih itu ketika aku sayang papa dan mama. Kasih itu ketika kita sayang kepada saudara. Nah, prajurit Kristus yang di rumah, kasih itu seperti lagu ini ya. Kita nyanyiin lagi yuk sama-sama. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti apa? Seperti kasih Yesus. Seperti apa adik-adik? Seperti kasih Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, Kak Novi, aku mau tanya nih, bahasa Inggrisnya kasih apa sih? LOVE. Oh, LOVE. Kalau gitu kita coba nyanyiin lagu ini yuk. Oke, Kak. Yang semangat ya. Iya, Kak. Karena kita masih kedinginan nih. Iya, harus bergerak terus, Kak. Iya bener. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs God's love. Everybody needs God's love. Everybody needs God's love. Everybody needs. Kita ulang satu kali lagi ya.
Everybody needs God's love. Nah, prajurit Kristus, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan nih. Kita siapin hati yang sungguh-sungguh ya buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Itu kenapa kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut. Ku panggil Yesus, Ku panggil namamu. sekali lagi ya adik-adik. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut. Ku panggil namamu, Ku panggil namamu. aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kita ulang lagi ya prajurit Kristus sama-sama. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut. Ku panggil namamu, Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. kita sama-sama yuk sembah Tuhan. Terima kasih, haleluya. Aku milikmu Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Prajurit Kristus di rumah, gak ada yang diem yuk, kita semua sama-sama sembah Tuhan. Kakak mau bilang kalau Tuhan Yesus sayang banget sama kalian. Pengorbanan Tuhan Yesus sungguh besar buat kita semua. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Kita harus sayang sama papa mama, kita harus sayang sama saudara kita harus sayang sama semua sesama manusia. Kita nyanyiin lagu ini lagi yuk sama-sama dari awal. Karena kita sayang sama Tuhan Yesus. Waktuku sedih, waktuku senang,
Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh menyembah dan memuji-Mu. Kami sudah boleh menyembah dan memuji-Mu. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. ingin mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam namamu, Hanya dalam namamu, hanya dalam namamu, hanya dalam namamu, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Shalom prajurit Kristus di rumah. Shalom prajurit Kristus di sini. Gimana semuanya, siap mendengar firman Tuhan? Gimana yang di rumah, siap mendengar firman Tuhan? Siap dong ya. Pastinya kita harus membawa Alkitab kita. Oke? Nah, kakak mau bercerita yang kakak ambil dari Alkitab tentunya. Kisahnya tentang siapa ya kira-kira? Coba ada yang bisa tahu nggak nih kisahnya siapa? Seorang raja yang layak di hadapan Tuhan. Sebelum dia berperang, dia pasti mau berdoa dulu. Bahkan dia merenungkan Taurat Tuhan untuk bertanya sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Kira-kira ada yang tahu nggak siapa nama rajanya? Ada yang tahu ya? Nah, sekarang prajurit di rumah ada yang tahu nggak siapa namanya? Coba dibuka 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 26. Tapi kita nggak baca semuanya ya. Kita baca sedikit-sedikit, tapi semuanya harus baca dengan sungguh-sungguh. Siap semua? Sekarang kakak yang bacain ya buat yang di sini ya, oke? Nah, siapa kira-kira ya nama rajanya? Kita lihat, ternyata nama rajanya adalah Raja Yosafat. Ada yang tahu nggak rajanya? Hah? Nggak ada yang tahu? Tahu dikit, tahu banyak ya, nggak apa-apa, bagus. Sekarang kita sama-sama ya. Kita mau tahu kisah tentang Raja Yosafat. Suatu kali, tiba-tiba ada yang memberikan kabar kepada Raja Yosafat. Coba, kira-kira kabarnya apa ya? Nah, kakak bacain ya. 2 Tawarik 20 ayat 1. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Lalu Yosafat menjadi takut. Lalu apa yang dilakukan Yosafat? Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada semua orang, bukan hanya Raja Yosafat aja, untuk berdoa dan berpuasa. Nah, prajurit di rumah, Yosafat ketakutan karena ada banyak orang yang mau menyerang Yehuda. Sedangkan Yehuda sedikit orangnya, tidak ada yang bakal menang kalau melawan 3 negara melawan 1. Kira-kira siapa yang menang? 3 lawan 1, menang siapa? Pasti yang menang 3 ini ya. Tapi apa yang dilakukan Raja Yosafat? Yosafat mencari Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan penolong yang ajaib. Lalu apa lagi ya yang dilakukan Yosafat? Coba sekarang buka di ayat 12. Yosafat berdoa setiap kali. Lalu apa yang dilakukan Yosafat? Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada siapa?
kepada Tuhan. Mereka ketakutan, tapi mata mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Bagaimana prajurit Kristus di rumah atau prajurit Kristus di sini? Kira-kira kalau lagi takut atau lagi sedih, kita meninggalkan Tuhan atau malahan kita terus mendekat sama Tuhan? Pastinya kita harus mendekat kepada Tuhan. Lalu pada saat mereka sedang berdoa dengan sangat sungguh-sungguh, tiba-tiba ada satu orang yang dipakai Tuhan berbicara. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut. Wah, hebat ya Tuhan kita mengajarkan untuk kita tidak boleh takut. Karena kita mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan siapa? Tuhan yang berperang. Wah, mereka bersuka cita. Lalu berlututlah Yosafat di ayat ke-18. Dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud kepada Tuhan. Dan semua orang menyanyikan lagu riang. Semuanya senang. Dia tahu bahwa Allah kita besar dan Allah kita besar, hebat, dan kuat. Nah, sama nih kayak lagu ini. Bisa nyanyi nggak? Sama-sama ya kita bilang ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha, wah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Setelah itu, prajurit Kristus, apa yang terjadi ya? Lalu pada saat mereka datang untuk melihat apa yang terjadi pada 3 negara ini yang mau menyerang Yehuda, pada saat mereka melihat, wah, ternyata yang terjadi, mereka saling berantem. 3 orang ini, 3 pasukan ini saling berantem. Dan semua orang yang mau menyerang Yehuda, semuanya binasa. Dan yang menang siapa? Raja Yosafat dan yang lainnya. Mereka berperang tidak? Tidak. Karena siapa? Karena Allah kita besar, Allah kita kuat. Dia dapat melakukan segala hal di luar pikiran kita. Lalu saat itu bangsa Israel semuanya bersorak-sorai, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Semuanya bersuka cita. Karena apa? Karena mereka menang tanpa berperang. Nah, begitu pula juga prajurit Kristus di rumah. Kita harus menang dari hal-hal yang tidak baik. Misalkan apa? Misalkan ada prajurit Kristus yang suka males. Siapa di sini suka males? Males beresin mainannya, males rapiin tempat tidur, terus males mandi. Ada nggak? Nggak ada. Ayo, kita harus menang dari rasa males kita. Terus ada juga mungkin yang suka takut. Kalau misalnya disuruh pipis sendiri, takut ada hantu. Ada yang kayak gitu nggak? Kita harus menang. Terus apalagi? Ada yang mau kasih lagi nggak? Kita harus menang juga dari apa?
rasa hati kita yang nggak percaya diri, rasa ketidakpercayaan diri kita, aduh aku malu. Kita juga harus menang, kita harus percaya diri bahwa karena siapa? Karena Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menguatkan kita. Kita minta pada saat kita lagi sedih, lagi susah, lagi hal yang tidak baik, kita ingat bahwa ada Tuhan yang melihat kita. Dan kita juga tidak boleh meninggalkan Siapa di sini yang mau tetap setia kepada Tuhan? Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami belajar hari ini untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau dalam segala hal, kami terus bertanya kepadamu, apakah kami boleh melakukan ini, apakah kami boleh atau tidak melakukan ini. Tuhan pimpin langkah kami, Tuhan tolong kami supaya kami terus melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus supaya firman yang kami dengar berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Nah, prajurit Kristus di rumah jangan lupa terus mengandalkan Tuhan. Dan setiap hari di rumah jangan lupa apa tadi? Berdoa. Dan apa yang dilakukan Yosafat? Membaca firman Tuhan. Oke semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2021 tahun integritas. Apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Hai teman-teman, saatnya kita pengumuman ya. Yang pertama, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, nomor rekeningnya tertera pada layar ya. Yang kedua, jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Bintaro Hoso Shalom dan bagikan linknya ke teman-teman semua agar dapat beribadah walau di rumah. Yang ketiga, bagi teman-teman yang ada pertanyaan seputar ibadah, teman-teman dapat bertanya kepada kakak-kakaknya lewat IG di @ibadahanak_GBI_host. Yang keempat, hari ini kita ada pertemuan loh di Zoom dan Google Meet. Di sana kita dapat membaca Alkitab bersama dan juga bermain games loh. Oh iya, Zoom jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore. Yang kelima, ini dia nama teman-teman yang berulang tahun pada bulan ini. Happy birthday! Bagi teman-teman yang ingin melayani seperti aku, teman-teman dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar ya. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan memberkati. Bye-bye. Shalom prajurit Kristus, saat ini kita mau berdoa syafaat dan menerima berkat yang sungguh-sungguh ya.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kau berikan perlindungan untuk Indonesia Tuhan. Kau juga berkati Presiden kami Pak Jokowi ya Tuhan, agar Engkau berikan kesehatan untuk Pak Jokowi ya Tuhan. Dan semangat juga yang daripada-Mu. Kau berkati juga untuk dokter dan para medis. Kau berikan perlindungan untuk mereka ya Tuhan. Dan juga tolong ya Tuhan agar COVID-19 segera berlalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau mau buat teman-teman di gereja ya Tuhan Yesus, beserta keluarganya Tuhan Yesus, berkati kesehatannya Tuhan Yesus. Dan berkat juga buat gereja kami GBI House of Shalom ya Tuhan Yesus. Berkati agar gereja kami bisa memenangkan banyak jiwa lebih besar lagi ya Tuhan Yesus. Dan berkat juga buat Pak Niko, Pendeta Niko dan Pak Pendeta Beni beserta keluarganya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan juga ya Tuhan Yesus. Berkati pekerjaannya, pelayanannya, dan kesehatannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari prajurit Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.